Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan sampaikan beberapa hal teman-teman, yaitu tentang kecemasan, kemudian tentang perbedaan asam lambung dan cemas, kemudian tentang kenapa perbaikan dari gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu begitu lama. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa penasaran tentang hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa memakluminya. Kemudian kalian juga bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya, karena jujur seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu mudah kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang selalu keheranan teman-teman ya, kenapa nih kita saat diagnosa dari dokter itu tentang asam lambung teman-teman, tetapi berbeda dengan rasanya. Rasanya kita itu sangat tidak nyaman. Kemudian selalu hadir tentang yang namanya kecemasan teman-teman ya. Jadi ketika cemas hadir, seolah-olah kita itu mendekati kematian teman-teman ya. Ketika cemas hadir, seolah-olah nyawa kita itu sudah ada di ujung tanduk. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika cemas juga, kadang kita itu berpikirnya itu ya tentang kematian, tentang penyakit berat, gimana dengan keluarga. Wah, beban pikiran itu banyak sekali teman-teman di pikiran kita teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian ketika mempunyai kecemasan teman-teman ya, kalian gak usah heran, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Itu karena memang ada trauma teman-teman ya. Kenapa nih kita mempunyai trauma nih saat asam lambung? Karena kita tidak bisa menerima, itu yang pertama. Karena kita tidak bisa menerima kalau seandainya kita itu sedang sakit, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang keduanya, kita tidak memahami saat itu waktu kejadian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika di awal-awal. Ketika dulu kita saat terkena gangguan asam, kita itu seperti mau pingsan, seperti mau mati, ada pusingnya juga, ada mualnya juga, teman-teman. Ketakutannya berlebih di situ. Nah itu teman-teman, itu kita salah memprediksi, teman-teman, kita salah berpikir.
Seharusnya kita itu berpikir wajar gitu teman-teman ya. Kita seperti mau pingsan, seperti mau mati, itu sebetulnya dari gula darah yang sedang turun teman-teman. Cuman dulu kita tidak memahami ke sana teman-teman, sehingga kita itu berpikirnya wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Itu yang salah teman-teman, kita salah berpikir di awal-awal. Nah sementara yang namanya kematian semua orang tidak menginginkannya teman-teman. Jangankan kita orang yang sakit teman-teman, orang sehat saja tidak menginginkan yang namanya kematian. Nah itu teman-teman, sementara kita di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung kita seperti mau mati. Nah, sehingga ya kita itu ketakutan, cemas hadir di situ, teman-teman ya, karena ya kita tidak mau tidak menginginkan kematian itu hadir, teman-teman. Padahal itu bukan pertanda kalian mau mati, bukan, teman-teman. Itu sebetulnya gula darah kita itu sedang benar-benar turun, sedang ngedrop, teman-teman. Kenapa kita benar-benar ngedrop gula darahnya? Karena kita di awal-awal sebelum mempunyai sensasi seperti itu, hidup kita itu berantakan teman-teman. Dari mulai pola makan kita berantakan. Wah lama sekali hidup kita itu berantakan. Karena ketika sehat itu ya kadang kita tidak menghargai yang namanya pola hidup sehat teman-teman. Makannya kita berantakan. Kadang sarapan, kadang tidak teman-teman. Kemudian ketika di awal-awal makan, ketika dapat awal-awal makan gitu teman-teman, makanannya itu tidak sehat. Kadang ada pedasnya, kadang bersantan, berlemak, jadi yang gurih-gurih, yang nikmat-nikmat. Nah itu teman-teman, dan itu belum tentu sehat teman-teman ya. Kemudian dari pola pikirnya kita itu selalu berpikirnya itu kenceng ya, berpikirnya itu keras gitu teman-teman. Kemudian pola hidupnya juga kayak macam istirahatnya jarang teratur teman-teman, olahraganya nggak beraturan juga. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian mengalami hal seperti itu, sudah pasti nanti gula darah kalian itu turun gitu teman-teman, turun. Dan akhirnya ketika benar-benar di ambang batas gula darah kita sedang turun teman-teman ya, itu seperti kita itu mau pingsan teman-teman ya. Mau pingsan ya, agak pusing juga, agak mual juga gitu teman-teman. Kemudian ditambah lagi perasaan itu kayak macam seolah-olah kita itu mau mati teman-teman ya. Nah karena kitanya tidak memahami bahwa itu adalah gula darah yang sedang benar-benar ngedrop teman-teman ya, kita itu berpikirnya yang bukan-bukan teman-teman ya. Wah gue mati nih hari ini nih, akhirnya pergi ke UGD gitu teman-teman. Dan ketika di UGD disuntik akhirnya kita tertidur dan akhirnya kita baikan lagi. Kemudian besoknya berulang kembali seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman ya. Besoknya berulang lagi dan akhirnya ketika kejadian itu terus berulang-ulang, akhirnya kita tambah ketakutan teman-teman. Tanpa disadari kejadian di awal-awal itu menjadi trauma. Dan ketika menjadi trauma teman-teman ya, karena kita tahu sendirilah yang namanya kematian itu tidak diinginkan teman-teman ya. Ketika ada trauma, semuanya menjadi serba sensitif teman-teman ya. Pikirannya menjadi sensitif, perasaannya menjadi sensitif, bahkan badan juga menjadi sensitif teman-teman ya. Karena ketika kita ada trauma terhadap hal-hal yang menakutkan, tubuh kita itu menjadi mode waspada teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kitanya waspada, berpikirnya, wah jangan-jangan penyakit berat nih, jangan-jangan gua itu mendekati kematian nih. Sehingga ada sensasi biasa saja, kadang kita mengalami ketakutan dan akhirnya pergi ke dokter juga gitu teman-teman. Dan ketika sama dokter itu berpendapat ini nggak apa-apa karena memang ini gangguan biasa, gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita memperdalam sama dokternya, tapi dok ini seperti ini begini dan bla 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 sebagainya. Akhirnya yang disarankan itu apa coba teman-teman ya? Kita selalu disuruh ke psikiater teman-teman, dan itu dokter itu benar teman-teman ya. Kenapa kita harus ke psikiater? Karena untuk meluruskan pemikiran-pemikiran kita teman-teman ya. Ada kembung sedikit, ada begas sedikit, rasanya sangat besar teman-teman ya. Karena kembali lagi karena kitanya sedang mode waspada, semuanya menjadi serba sensitif. Yang kembungnya sedikit rasanya itu besar, akhirnya ke dokter lagi, dok saya ini kembungnya nggak nyaman sekali, takut ini berbahaya. Ketika diperiksa sama dokter, aduh cuman asam lambung doang. Bapak dan ibu itu nggak apa-apa, sebaiknya bapak dan ibu itu ke psikiater.
Betul, jawaban dokter seperti itu, teman-teman. Karena apa? Untuk meluruskan pola pikir kita biar kita itu berpikirnya itu tidak selalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang menakutkan, teman-teman ya. Kalau seandainya kita berpikirnya mengarah-ngarah ke hal yang menakutkan, itu bisa menimbulkan kecemasan, teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita berpikirnya selalu ke arah-arah negatif, teman-teman ya, cemasnya sering nempel di kepala, nempel di perasaan, teman-teman ya. Ada kalanya kita mengalami kecemasannya itu secara tiba-tiba. Ya karena sudah tertanam dalam pikiran kita, karena sudah tertanam dalam jiwa kita, teman-teman ya. Lagi tertawa nih, bercanda dengan orang lain, lagi nyaman-nyamannya, tetapi langsung tiba-tiba cemas hadir lagi di situ, tanpa diundang, tanpa diminta. Nah itulah yang disebut dengan anxiety disorder, teman-teman ya. Kita cemasnya itu berlebihan karena memang kitanya itu sedang mode waspada. Kenapa kita mode waspada? Ya karena kita ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan aslam. Kenapa kita ada trauma? Karena kita salah memprediksi. Kenapa kita salah memprediksi? Karena tidak memahami apa yang terjadi. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian ingin menangani gangguan asam lambung, teman-teman ya, sensasi-sensasinya pahami apa yang terjadi. Kelayangan nih, pas saya takut kelayangan, pahami tentang kelayangan. Oh, kelayangan itu akibat dari keseimbangan tubuh yang terganggu. Kenapa keseimbangan tubuh kita itu terganggu? Ya karena kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi, teman-teman ya. Kenapa tidak terpenuhi? Wajar kalau seandainya pencernaannya sedang error. Wajar juga kalau masih ada stresnya. Karena stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya sensasinya kelayangan. Dan untuk sensasi tidak kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi itu banyak sekali, teman-teman. Bukan di kelayangan saja, bisa dipusing, teman-teman. Ya iyalah, karena memang gula darahnya sedang turun, teman-teman. Kemudian bisa juga matanya buram gitu, teman-teman. Ya iya, sudah pasti karena kebutuhan untuk matanya juga tidak terpenuhi. Otak ngeblank juga, ya iyalah, otaknya juga tidak terpenuhi kebutuhannya setiap harinya. Nah itu teman-teman, pemicunya apa? Stresnya ada, pencernaannya sedang error. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau menangani sesuatu, pahami saja. Dan sebetulnya untuk memahami itu gampang, teman-teman, karena itu kejadian rumahan setiap harinya. Itu sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, kelayangan, gangguan rumahan. Jangankan kalian orang yang di tag sama dokter itu asam lambung, orang normal saja pasti mengalami kelayangan. Nah itu teman-teman ya, biasanya orang yang normal itu kalau seandainya sudah duduk, kemudian ketika bangun tiba-tiba itu agak pusing juga, teman-teman ya. Nah itu karena gula darah tidak stabil. Nah kenapa orang itu gula darahnya tidak stabil? Jadi untuk orang yang masih hidup, gula darah itu turun naik, teman-teman. Jangankan kita orang yang terkena asam lambung, orang yang normal saja gula darahnya itu pasti turun naik. Dan itu kejadiannya itu bukan 1 hari 2 hari, teman-teman ya. Setiap detik itu pasti turun naik, teman-teman ya. Nah tetapi kenapa dulu kita itu kalau seandainya nih gula darahnya itu tidak stabil setiap detiknya, teman-teman ya. Tetapi kenapa dulu kita nggak merasakan? Karena kita dulu tidak sensitif, teman-teman ya. Nah itu perbedaannya di situ. Tetapi kalau saat sekarang, karena memang sekarangnya sedang sensitif ya, karena ada trauma itu ya, jadi mode waspada, teman-teman ya. Akhirnya gula darah ketika turun itu sedikit saja itu terasa banget, teman-teman ya. Dan akhirnya kita itu kebingungan lagi, cemas lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa cemas itu sering hadir? Itu sebetulnya di awal-awal itu karena memang ada trauma, teman-teman ya. Kenapa kita trauma, teman-teman ya? Karena ya kita tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya itu negatif, terutama di kematian. Nah, kenapa kita itu selalu berpikir tentang kematian? Ya karena kita tidak memahami apa yang terjadi, teman-teman. Nah, makanya kalau seandainya kalian berpikir begini, berpikir begitu tentang kematian, teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian, teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung itu nggak bahaya, teman-teman ya. Itu hanya mengganggu saja. Tetapi kalau misalnya kalian berpikirnya itu tentang kematian, sadari saja bahwa kalian itu ada trauma, banyak ketakutannya. Mentalnya menjadi mental tempe kembali. Nah itu teman-teman, orang yang terkena asam itu sensitif, teman-teman ya. Kita lagi duduk nongkrong begini, ada orang lewat lagi ngobrol, kita berpikirnya wah ini lagi ngomongin gua nih. Nah itu teman-teman, salah satu sensitifnya di situ, teman-teman ya. Karena aslam itu, kecemasan itu, ketakutan itu, kita itu menjadi mode waspada. Jangankan pikiran, badan, perasaannya juga sama, teman-teman, sampai bisa overthinking juga, teman-teman ya.
Ada orang lewat ngelihat kita sedikit aja, kemudian mereka melanjutkan lagi obrolan. Nah, kadang kita berpikirnya wah lagi ngomongin gua nih. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kecemasan itu dari mana ya, dari trauma teman-teman ya. Nah itu, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang saya akan sambung dengan perbedaan, karena ada yang bertanya juga, Pak, perbedaan asam lambung dan cemas itu apa? Kalau asam lambung itu adalah medis, teman-teman ya, karena memang kenapa saya katakan medis? Ya karena itu merupakan bagian dari anggota tubuh kita, teman-teman, walaupun itu cairan. Nah, tetapi cairan ini hasilnya itu kenapa orang yang terkena kenapa orang itu mempunyai asam lambung? Ya karena asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita, teman-teman ya. Setiap yang dihasilkan oleh tubuh kita, teman-teman, yaitu ada fungsinya, dan asam lambung itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang masih hidup, teman-teman ya. Kenapa sangat penting sekali? Ya karena ketika kalian mengkonsumsi makanan, itu yang mengolah makanan itu bukan mesin, teman-teman, asam lambung. Justru orang yang tidak mempunyai asam lambung itu bahaya, teman-teman, bisa mati, teman-teman ya, jujur. Kalau seandainya orang yang masih hidup tidak mempunyai asam lambung, itu bisa mati, teman-teman ya. Karena apa ya? Sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu ya tidak terpenuhi, karena ketika kita makan nggak ada yang mengolahnya, teman-teman ya. Berpikir wajarnya ke sana gitu, teman-teman. Nah, tetapi kadang kenapa sih asam lambung itu menjadi masalah buat kita? Ya karena berfungsinya kurang baik. Nah, makanya ada diagnosa dari dokter juga dikatakan dispepsia fungsional. Nah, itu teman-teman, jadi asam lambungnya kurang berfungsi dengan baik. Nah, kenapa kurang berfungsi dengan baik? Ya namanya juga gangguan, yang namanya organ itu pasti ada kalanya tidak berfungsi dengan baik. Contoh kecil lah, jangankan seperti itu, teman-teman, tenaga saja kadang kita mulai apa ya, strong gitu teman-teman, tetapi kadang ada rasanya malas mau ngapa-ngapain ogah. Nah itu teman-teman, nah, makanya wajarnya ke sana gitu teman-teman. Jadi asam lambung itu bisa mengalami fungsinya itu kurang baik gitu teman-teman. Nah biasanya kenapa asam lambung itu kenapa kok bisa kurang berfungsi dengan baik? Bisa saja teman-teman ya, nilai keasamannya itu bertambah. Jadi asam lambung itu keasamannya itu sangat tajam sekali teman-teman. Nah makanya yang bisa menahan keasaman asam lambung itu cuman lambungnya doang gitu teman-teman. Kalau seandainya keluar dari lambung itu pasti nanti ada sensasi yang lain-lain, itu bisa menjadi gangguan yang lain-lain. Contoh kecil, ketika asam lambung sering naik nih ke bagian dada gitu teman-teman, itu dadanya nanti bisa panas teman-teman ya. Kemudian berkelanjutan nanti bisa membuat iritasi atau ruam teman-teman ya. Dampaknya apa? Kelanjutannya apa? Nanti kalian bisa mengalami batuk gitu teman-teman. Nah, makanya ada diagnosa dari masyarakat itu bahwa batuk itu suka ada batuk menahun, katanya seperti itu. Dalam kedokteran itu tidak ada istilah batuk menahun, teman-teman. Yang jelas ketika kalian batuknya itu agak lama sulit membaik, itu karena diakibatkan iritasi, teman-teman. Jadi yang namanya batuk itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Yang pertama virus dari influenza, kemudian yang keduanya itu karena memang ada iritasi di bagian tenggorokan. Nah, kenapa iritasi di bagian tenggorokan itu suka membuat batuk gitu teman-teman ya? Karena ketika iritasi dimanapun itu gitu teman-teman, perbaikannya itu suka gatel teman-teman. Jangankan di dalam, di luar juga suka membuat kita gatel. Di luar ketika gatel, ketika ada perbaikan mungkin bisa kita garuk teman-teman. Nah di dalam, kalau seandainya ada gatel, mau lu kalian garuk, bisa nggak? Tidak bisa teman-teman. Jadi batuk itu adalah responnya. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika kalian mempunyai batuk menahun, usahakan perbanyak minumnya biar iritasinya itu cepat terselesaikan. Dan kalau seandainya iritasinya nanti sudah membaik teman-teman, batuk itu nggak ada. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, asam lambung itu sebetulnya dari medisnya teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya kecemasannya itu dari pikiran, dari psikis. Kenapa bisa mempunyai kecemasan? Itu karena kita salah memprediksi. Ada anxiety disorder di situ. Menjadi ketakutannya itu menjadi besar karena untuk orang yang aslam itu berpikirnya itu selalu ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, jadi perbedaannya antara asam lambung dan kecemasan itu, asam lambung itu adalah gangguan medis, kemudian kecemasan itu gangguan psikis gitu teman-teman, yang menimbulkan ketakutan ini itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, kenapa sih untuk gangguan asam lambung itu perbaikannya kok begitu lama ya?
ada yang 1 tahun, misalkan seperti itu teman-teman, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan itu di kolom komentar tuh di video-video kemarin, ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun katanya belum membaik. Kenapa bisa seperti itu? Perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya ada orang-orang yang lama membaiknya gitu teman-teman ya, itu karena dia tidak memahami. Saya kembali lagi, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa ditangani kalau seandainya kita memahami apa yang terjadi. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kita memahami apa yang terjadi, sebetulnya untuk gangguan asam lambung itu mudah ditangani teman-teman ya. Tetapi Pak, kenapa nih sudah ditangani juga, kenapa perbaikannya agak lama? Ingat teman-teman ya, kita itu terkena 2 gangguan. Jadi ketika kalian menangani medisnya, jangan lupa juga kalian tangani psikisnya. Karena ketika psikis kita error, itu bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Nah makanya kita harus tangani kedua-duanya. Nah itu teman-teman ya, asam lambungnya kita tangani, psikisnya kita tangani. Kalau seandainya kedua-duanya sudah ditangani teman-teman ya, itu pasti tidak akan lama perbaikannya teman-teman ya, itu pasti bakalan lebih cepat. Nah makanya untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu pemulihannya, kesehatannya menuju kesembuhan total itu prosesnya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Nah siapa yang lebih cepat? Orangnya penuh semangat teman-teman ya, kemudian dia konsisten menjalani metodenya gitu teman-teman ya, jarang mengeluh, kemudian rajin gitu teman-teman, itu orang yang paling cepat membaiknya. Nah sekarang orang yang lama membaiknya yang kayak gimana? Biasanya masih malas karena memang banyak ketakutan gitu teman-teman ya, belum memahami, jadi selalu menuruti apa yang ada dalam pikiran. Mau jalan-jalan berpikir, wah nanti gua pingsan di sana nih, akhirnya tidak lagi jalan-jalannya. Nah orang yang seperti itu yang bakalan lama membaiknya. Nah itu teman-teman, kemudian orangnya itu yang lebih cenderung terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman ya, ada kembung sedikit, wah kembung nih, akhirnya kembungnya itu karena terasa-rasa, dirasa-rasa teman-teman, yang seharusnya kembungnya itu rasanya cuma sedikit, karena dirasa-rasa akhirnya menjadi besar rasanya, dan ketika besar rasanya cemas lagi. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jujur termasuk saya dulu, lebih cenderung terlalu merasa-rasa, bahkan sering berharap-harap juga teman-teman terhadap sensasi itu. Lagi nyaman kita ngobrol dengan orang lain, kadang selalu berharap-harap juga teman-teman ya, wah ini lagi nyaman nih, nanti sensasi hadir nggak ya, nanti sensasi hadir nggak ya. Nah kalau seandainya kita selalu berharap-harap seperti itu tanpa disadari, nanti di situ psikosomatis ada teman-teman ya. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis itu pikiran yang selalu berulang-ulang gitu teman-teman, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kita berpikir sensasi hadir nggak ya, sensasi hadir nggak ya, itu pikiran itu selalu berulang-ulang teman-teman ya, nanti tubuhnya itu merespon dengan sendirinya. Yang tadinya tidak akan hadir sensasinya, karena kita berpikir seperti itu, akhirnya sensasi hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya orang-orang yang terkena asam itu sangat sering sekali sensasinya itu hadir, dan biasanya rata-rata mereka tidak paham kalau seandainya itu hasil dari psikosomatis juga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, mulai dari sekarang jangan pernah berpikir tentang sensasi hadir enggak ya. Jangan-jangan nih gua nih nanti bakalan mati nih. Nah itu teman-teman, akhirnya ya matinya enggak, menderitanya selamanya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenapa orang yang aslam itu perbaikannya agak begitu lama, berbeda dengan gangguan yang lain. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah 2 gangguan. Asam lambung yang pertama medisnya. Kalau untuk medisnya sebetulnya kalian gak usah lihat sebetulnya teman-teman ya, kalian jaga makan saja udah beres teman-teman ya, karena asam lambung itu merupakan hal biasa. Kita, jangankan kita teman-teman, anak kecil saja itu pasti mempunyai asam lambung, mual, begas seperti itu, muntah-muntah, itu mereka mengalaminya teman-teman, dan itu asam lambung. Cuman ya itu gangguan biasa teman-teman, cuman mereka itu tidak ada anxiety disordernya. Nah makanya untuk asam lambung jangan dilihat teman-teman ya, kalian jaga makan saja beres gitu teman-teman ya. Nah kemudian gangguan yang kedua itu adalah psikis. Nah ini yang membuat kita lama membaiknya teman-teman ya. Asam lambungnya udah beres karena udah jaga makan nih 1 minggu, seharusnya udah beres kan ya. Nah karena kitanya stres, banyak ketakutan, akhirnya ya kita cemas lagi, ketakutan lagi, stres lagi tentang hal-hal yang kita rasakan teman-teman ya. Akhirnya asam lambungnya nggak normal lagi. Itu yang membuat kita lama teman-teman ya. Nah makanya kalau seandainya kalian jeli dari video awal sampai sekarang itu, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu,
jaga metodenya. Selebihnya usahakan mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, biar kita terhindar dari stresnya teman-teman. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena aslam, kalau seandainya kalian sudah jaga 3P-nya, ya sudah teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir yang lain-lain lagi gitu. Usahakan kalian itu gimana caranya nih besok hiburan nih, gimana caranya supaya besok itu saya bahagia nih. Itu yang harus kalian lakukan teman-teman ya. Hiburan, kemudian rasa bahagia, obat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman yang saya rasakan teman-teman, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan karena apa? Karena hati dan pikiran saya bahagia teman-teman. Itu nah makanya pahami saja ke sana. Jadi orang-orang yang terkena aslam, mulai dari sekarang kalau seandainya konsisten dengan 3P-nya, sudah merasa konsisten nih dengan metodenya, dari mulai pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir, saya mencoba belajar masa bodoh dengan sensasi yang hadir teman-teman, kemudian minumnya sudah 8 gelas dalam sehari, tidak kurang gitu teman-teman ya. Selebihnya kalian harus berpikir, besok nih mau main kemana nih? Besok gimana caranya nih supaya bahagia? Waduh, tapi Pak, saya itu sedang bekerja. Gimana caranya pekerjaan itu tidak menjadi beban pikiran? Itu saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh dengan hasilnya. Yang penting gue bekerja aja. Nah itu teman-teman ya, belajar egois. Nanti kalau seandainya Pak, takutnya nih majikan marah nih, pekerjaan gue itu sekarang itu udah nggak maksimal. Ya nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau seandainya kalian sudah sembuh, kalian juga bisa tunjukkan sama bos kalian bahwa kalian itu mampu mengerjakan hal apapun. Untuk saat ini terima saja, menghindari beban pikiran. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang kecemasan, kemudian tentang perbedaan asam lambung dan cemas, kemudian tentang kenapa orang yang terkena asam itu sulit membaiknya, bukan sulit ya, lama membaiknya teman-teman. Tetapi kalian itu jangan pernah ketakutan tentang asam lambung, mentang-mentang mendengarkan video Abdul Rahman ini sekarang lama membaiknya, kalian jadi cemas lagi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga sebetulnya bakalan membaik teman-teman ya. Nah itu karena tidak berbahaya, cuman perbedaannya kalau seandainya orangnya konsisten, penuh semangat menjalankan metodenya, itu pasti bakalan lebih cepat membaik. Berbeda dengan orang yang malas-malasan, masih selalu menuruti pikiran mereka tentang ketakutan teman-teman ya, itu pasti lama membaiknya. Tetapi ya tidak bahaya juga, tidak membuat mati teman-teman ya, pasti bakalan membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.